kadim atau muhadas kan gitu pertanyaan. Apa itu? Nur Muhammad itu tidak kadim, tidak muhadas. Dia ada dengan sendirinya. Karena sebelum Nur Muhammad tercipta, belum alam tercipta, Nur Muhammad sudah ada dengan sendirinya. Nur Muhammad di alam bayang-bayang bernama Ahmad. Nah, lalu turunlah ke dunia menjadi Adam. Ini guru apa lebih hantam gara-gara Nur Muhammad kadim atau muhadas ya? Banyak yang kadang bisa menjawab itu. Karena Nur Muhammad ini tidak kadim, tidak muhadas. Dia ada dengan sendirinya. Kalau jawabanku bang datulah agak baru sedikit pak. Ini jawabanku. Nur Muhammad itu kadim atau muhadas? Muhadas, tapi karena sifatnya berkekalan dengan yang kadim, maka hukumnya kadim juga. Sebenarnya sama aja, cuman Iya, langsung bahasanya kayak itu aja. Nah, apabila kita menyatakan tanpa alasan, sama memisahkan ngarannya. Tidak kadang muhadas tidak kadim. Udah terima. Jadi kan kalau ke dunia larinya menjadi Adam. Si Nur Muhammad tadi itu. Setelah adanya Adam baru bisa mengenal namanya Allah. Sebenarnya kan pada akhirnya berbalik saja. Berputar-putar itu aja. Itu saja. Mudah rantai berkelilingan dari nol kembalinya kali-kali ke nol lagi. Bahasanya kan aku gaib, engkau bernyata, engkau gaib, aku bernyata. Dan dipahami bagi yang merasakan dia ke kopi itu kadang-kadang bang menjelaskannya. Iya. Tapi menjelaskan dengan yang ada pernah minum kopi, mampus kisah kopi aja baru Kopi itu. nggak tahu rasanya bagaimana. Mampus menjelaskan. Lalu banyak yang bercerita yang mana dikatakan laut, yang dimana katakan sungai kan. Padahal yang dikatakan laut itu kan dengan sungai itu sama aja artinya. Sama-sama berair, sama-sama bergelombang, sama pada dalamnya, sama pada ikannya. Yang menentukan adalah dirasa. Kalau apabila yang asin itu dikatakan laut, dan apabila ditawar dikatakan sungai. Rasanya duduknya. Ada dalam susahnya. Apa rasa kopi? Ya begitu, rasanya begini, padahal ada gula, ya kan? Ada kopi, ada api di situ dipanasi, masak apa semua itu menyatu semua. Begitu. Timbullah dirasa. Begitu terpandang kembali kepada sumber, salah sayang semua itu ada lagi itu ini. Iya. Makanya tadi ada bahasa untuk apa aku merubah pasir menjadi emas. Karena pandanganku sama semua, ya kan? Itu yang tiada nampak yang wujud dalam alam semestanya Nur Muhammad yang nampak. Tidak itu. Walaupun itu aqua tetap Nur Muhammad, main tetap Nur Muhammad, semua itu Nur Muhammad. Apa yang membedakan nih? Pandangan tadi itu. Nilai pun bisa. Tidak ada nilainya lagi sudah. Sama semua. Lalu ada yang bertakun. Kalau belajar ilmu ini harus berdasarkan Quran dan hadis, bujur. Quran dan hadis mengerti kan Quran tadi apa dan hadis tadi apa. Jangan bercerita Quran dan hadis kalau tidak paham. Sama ya harus bermurid bujur. Iya. Mana Yang dikatakan Quran adalah kalam. Kalamnya siapa? Kalamnya Nabi dan Rasul. Lalu oleh sahabat-sahabat yang dicatat menjadi kitab. Apa nama kitab tadi? Taurat, Zabur, Injil, dan disempurnakan menjadi Quran. Dan hadis tadi apa? Hadis tadi adalah tingkah lakunya. Si pengarang tadi yang menciptakan tadi rajin bersedekah, dia bersedekah. Rajin beribadah, dia beribadah. Bangka tuh hadis itu bermacam-macam. Sifat manusia tadi yang macam-macamnya. Ada yang sampai 100 bilang manu hadis, sampai 1000 jutaan. Ujur tingkah laku manusia tadi. Banyak manusia tingkah itu macam-macam, itulah hadis, sifat dan kelakuannya. Tentang Muhammad yang awal dan akhir itu. Ya kan sebelum alam tercipta kan Nur Muhammad dengan ada sendirinya. Nur Muhammad masih di alam bayangan, dalam perencanaan bernama Ahmad. Lalu Ahmad turunlah ke dunia menjadi Adam. Lalu si Adam tadi bisa mengenal namanya Allah, ya kan? Lalu si Allah tadi bisa tahu siapa Muhammad tadi. Muhammad tadi lo wujudnya Adam. Yang sebenar-benarnya Muhammad itu ya Adam. Ya Adam ya Muhammad. Boleh gitu ya Muhammad orang tapi jangan nak tetapi iya kan? Artinya Muhammad yang mana yang disambat tadi? Muhammad kan ada dua. Dan perlu didalami juga tentang Adam tadi.
Kayaknya ada bahasa, ada makdum Iya, harus dalam situ. tuh. Jadi kada sekedar Adam, karena kalau diartikan sendiri Adam itu sendiri panah. Ada, tapi ada dia. Nah, yang mana? Yang mana? Itu tadi. Itu maksudnya ada. Adam kan artinya kada ada, tapi ada. Ada. Lah yang Bagaimana? Yang mana tadi contoh aku bilang. Dulu kan sebelum mengenal Kipli, ada bilangnya aku Kipli. Tapi setelah Kipli tahu bahwa dia sebenarnya tadi, aku kada ada bilangnya. Maksudnya tadi. Kalau bahasa, Tapi orangnya ada. kalau bahasa Sayyidina, kalau cari saja kan ada ya kan. Eh. Allah yang ada Ya, Sayyidina. itu yang maksudnya supaya orang memahaminya. Nah, yang mana yang ada itunya Yang mengarahkan ada pada kepada yang wujud. ada. Karena sudah tahu sebenar dirinya, aku kada ada. Siapa yang ada tadi? Itu tadi aku adalah Muhammad bilangnya. Memang bahaya tuh orang sudah hidup itu sembarang kata ya. Nah ini yang sakit yang sembarang Banyak kata. yang mengucap-ucap sembarangan itu. Karena pada dusta dia biar orang bujurakan ini yang kali sudah. Itu Muhammad kan ada dua ulang. Muhammad yang mana yang mau dipakai? Muhammad yang zahir ada di Madinah, gelarnya Rasulullah. Muhammad yang batin ini yang ada di dunia nih. Itu Muhammad semua. Lalu didindingi. Namanya si Udin, si Amin, artinya supaya kalau dipanggil Muhammad tidak terlempang semua kan. Nah, itu maksudnya tadi itu didindingi tadi. Padahal orang Muhammad semua. Jadi sebenar-benarnya diri kita itu adalah Muhammad. Tapi Muhammad yang mana? Nah, itu tadi intinya kan. Muhammad yang rahasia, yang batin, yang zahirnya di Madinah. Tuh. Kalau bahasa Inggris I like. Nah, Like. contoh, kita di dunia ini banyak melanggar adab. Adab banyak melanggar, contohnya melanggar adab. Kenapa gue bilang banyak melanggar adab? Contoh, sholat umpamanya kan, memakai baju ini tanpa izin penjaga pakaian kira sah nggak sholat walaupun galian itu bujur. Ya kan? Siapa penjaganya? Penjaganya yaitu Nabi Idris. Itu sama istilahnya anak mah ada penguasa memakai baju. Iya, nah, lalu Bu Udu mengambil air. Siapa penjaganya? Penjaganya adalah Nabi Khidir. Lalu berjalan ke masjid naik kendaraan. Penjaga besi siapa? Nabi Daud orangnya. Jadi maaf gatulah. Hmm. Disinilah kita memaknai bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku lebih menghargai orang yang beradab. Sini itu mengarahkan adab yang kayak ini maksudnya. Itulah ilmu. Tadi ilmu nih kalau tingginya ilmu, kalau kada ada adab hancur semua ilmu. Tapi kan bukan adab yang diolah-olah. Bukan. Yang Tahu disahkan tadi dari ada itu. tadi. Nah, itu Yang adab dimaksud sebenarnya. dari itu. Nah, lalu penjaga tumbuh-tumbuhan adalah Nabi Ilyas. Ya kan, menjaga hewan dan jin Nabi Sulaiman. Supaya kita kuat perkasa ke Nabi Musa. Untuk pengobatan Nabi Isa. Menjaga api Ibrahim semuanya ada. Pernahkah kita diizin? Paling nggak seumur hidup tuh sekali kita berizin untuk memakai seumur hidup. Izin kita tadi itu. Bagaimana caranya? Adab. Ada tadi. Contoh seumpamanya kita memakai baju Assalamualaikum ya Idris umpamanya. Tapi dijawabnya enggak. Kalau kada dijawabnya berarti kada ada orangnya. Kalau dijawabnya Waalaikumsalam bilang Makasih. berarti ada dia orangnya kan. Makasih dia kada menyahuti salam dari Ada orang lain. yang jahir yang bucap batin yang menjawab. Setiap Sini ucap kada salam. menyahuti salam dari orang lain. Ya kan? Jahir yang bucap batin yang menjawab artinya. Berarti ada nah. Sedekahilah Al-Fatihah artinya. Untuk siapa? Diri seorang juga Al-Fatihah tadi. Untuk siapa-siapa artinya. Makanya dulu ada bahasa ekstrim Allah di Rizal angkat Allah tuh seke sih. Apa jadi makam iya sidin seke karena sidin membari ke sidin juga kira kurang. Kata diri seorang yang dibariin jadi sampai siapa? Nah itu kalau belajar tauhid dengan tasawuf itu beda. Surga kada gasa manusia. Kalau tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau tasawuf tadi Allah tadi kada ada. Kenapa bilang kada ada? Karena situ dikatakan ya Muhammad bilangnya. Apabila umatmu mencari aku Allah, engkau tiada. Dan apabila umatmu mencari engkau, aku ada.
Kira-kira memilih yang mana? Memilih Muhammad kan memilih Allah. Kalau memilih Allah tidak wujud, kalau memilih Muhammad wujud. Jadi bahasa luasnya saja tapi menyimpul. Yang mencari itu yang dicari itu sudah Kan ada orang lain lagi artinya. Bangsa tuh di dinding tuh tulisan Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Tapi bilang Muhammad, aku yang dikatakan Allah. Aku adalah hamba bilangnya. Jujur. Hamba. Aku adalah hamba yang mana hatinya lagi kan? Hamba Allah. Itu lagi. Itu sudah akuan yang paling pas dah. Makanya jangan gampang tiap Jumat tuh dari hamba Allah ya. Oh, kan gampang-gampangnya artinya. Gampang ucapan itu dari hamba Allah. Tahu kan dengan Allah siapa? Yang mana hamba yang mana Allah. Yang mana hamba mana Allah. Nah, di situ artinya kalau setiap ada hamba pasti ada Allah yang anunya kan, ada penciptanya. Yang mana penciptanya? Maka di situ dikatakan Qulullah wahad, artinya hanya satu aja yang nampak. Jadi memilih nanti kita kalau udah begitu kan antara Allah dengan Muhammad yang mana yang kita pilih? Kalau dalam tauhid ya pilihlah Allah tadi kan. Tapi dia kan ada wujud. Dalam tasawufnya pilihlah Muhammad karena dia wujud. Siapa dia Muhammad tadi? Ya Allah juga orangnya. Bahasanya itu kan bahkan cari Allah di situ. Itu di situ kadang kemana-mana. Kalau kadang-kadang orang mencari Allah di mana? Nah, bilang Allah, engkau ke laut, aku ada di laut. Engkau di darat, aku ada di darat, bilangnya. Engkau di gunung, aku ada di gunung. Di mana aku tadi? Disimpulkan bahasa yang bagus kan dalam sholat saja. Kemana engkau menghadap? Disitulah aku. Nah, itu Biar kemana? Ke utara, selatan, ke barat, ke timur. Situ juga aku ada. Di mana tadi? Ya si hidup tadi yang bergerak tadi, si hayat, si hidup. Atau bahasa anunya Nur Muhammad. ya Rasulullah. Urip kalau bahasa Jawanya urip. Terserah aja lagi mengartikan kan. Itu yang sebenarnya. Ada di video jalan terus. Bahaya kan? Edit pula. Ya apa yang dicari? Sama diulangi, aku bilang artinya mau mempelajari artinya. Belajar syariat, tarikat, hakikat, marifat. Banyak orang sampai ke situ aja kan belajarnya kan. Apa sih syariat, apa sih tarikat, apa sih hakikat, apa sih marifat. Kan harus paham. Mari cari dapat kerja dipakai dola. Nah, Orang syariat lagi, orang tarikat tarikat lagi. ada lagi sudah. Karena tingkatan itu ada 8. 4 yang tersurat, 4 yang tersirat. Yang tersurat nih syariat, tarikat, hakikat, marifat. Bagaimana supaya sampai ke tingkat 8 tadi kan? Sebenarnya mudah. Ada susah contoh supaya bisa untuk memahami. Ya kan? Bagaimana cara memahami contoh artinya? Situ asal baju itu dari mana awalnya? Ya kan? Baju adalah dari kapas. Nah, kapas kita tarik adalah syariatnya. Dan kapas jadikan benang adalah tarikatnya. Benang ditenun menjadi kain adalah hakikatnya. Kain dijahit menjadi baju adalah marifat. Baru ke tingkat 4 kan? Ke tingkat 5-nya apa? Ke tingkat 5 adalah pemakaian. Artinya setelah mengetahui ilmu tadi, dipakai. Jangan belajar nggak dipakai. Apa gunanya? Dipakai. Lalu duduk ke-6-nya apa? Duduk 6-nya adalah dirasa. Oh, ini kah yang dikatakan kapas tadi. Setelah tahu bahwa ini kapas, yang ke-7-nya berdiam. Itu yang dikatakan zikir wujud tanpa suara. Hanya memandang, merenung aja lagi sudah, dia tidak berucap berkata-kata lagi. Itu kalau bahasa banyak dia tertangkap seikungan tidak itu. Setelah itu dilenyapkan, jangan merasa ada lagi. Itulah sebenarnya diri. Jadi apa ilmu tadi? Kita ini jadi buntat. Dulu yang merasa hebat, aku ini hebat, kali cita-cita tahu, buntat ya orangnya. Ya kan? Ada ilmu sekali jadi. Siapa yang punya? India semua yang punya. Lalu orang banyak belajar apa sih isi Quran ya kan? Berapa sih isi Quran? Nah. Ya kan ada yang tahu. Sebelum Al-Quran tercipta masih kosong tuh kan artinya bertitik. Titik mau jadi apa? Bismillah bilangnya. Terciptalah seluruh alam semesta. Timbul sifat 7 situ yaitu apa? Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah dijabarkannya lagi menjadi 30 juz. 30 juz dijabarkannya lagi menjadi 114 surah. Setelah 114 surah dijabarkan lagi menjadi 6.666 ayat.
Dari 6.666 ayat itu hanya tercantum 6.665. Satu tersembunyi di tengah-tengah Quran. Berapa surah tadi mau tahu? 114 surah. Lalu bagaimana tentang suhuf dari 10 suhufnya di sini? Bersuhufnya tadi. Suhufnya itu kalau bisa dianu artinya kan. Itu cuma penjabarannya aja. Lalu kan 114 surat itu tadi kan menjadi 6.666 ayat, ya kan? Dari 6.666 ayat itu hanya tercantum 6.605 kan? Satu tersembunyi di tengah-tengah Quran berconteng warna merah. Kata orang jantungnya Quran. Waliyatalatab. Iya, waliyah matalatab itu artinya yang rahasia yang kau katakan karena menyatu di surat Al-Kahfi ayat 19. Quran sekarang kan ada lagi, buka aja, kan ada lagi. Karena itu Quran Baharia yang ada. Dari 6.666 ayat itu kira-kira ada berapa isinya kan? Makna yang terkandung di dalamnya. Kira-kira ada berapa? Padahal tuh isinya itu hanya 2. Buka ya sampai habis itu isinya 2 aja ceritanya. Apa ceritanya? Menceritakan baik dan buruk aja. Ada cerita yang lain? Ada. Jadi walaupun yang buruk tadi ampunnya juga, kita sebagai manusia diakui bahwa yang buruk itu adalah kesalahan. Kesalahan adalah setan. Jadi bicara setan kadang kali. Apabila orang berbuat salah itu setan orangnya sudah. Jangan disalahkan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Itu nafsu. Jelas. Setan tadi adalah nafsu tadi. Karena setan tadi apa? Bertentang dengan hati. Bilang hati begini, bilang setan lain nafsu tadi. Tapi kalau di Bugis tidak ada setan, yang ada Ada. Ya kan kada susah. Apanya yang susah ini? Terus yang berlipat itu taruh di situ aja. Ini ada yang bertakun nih. Hmm. Ada yang bertanya, Sudah rupanya ibarat singgung. menyaksikan ketika sholat. Nah, banyak yang tidak paham. Ketika sholat itu kan Rahasia sholat. bersahadat. Nah. Yang tentang rahasia sholat. Artinya apabila tidak mengetahui sholat rahasia sholat, maka sholat tadi sia-sia. Di mana letak sholat rahasia tadi? Waktu bertahiyat. Ya, di situ. Disitulah berdialog antara Allah dan Muhammad kisahnya. Waktu berucap atahiyatu warahmatullahi wabarakatuh kan, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, batin yang menjawab waalaikumsalam bilang si batin. Baru assalamu ala ibadah sulihin, artinya mendoakan orang saleh. Barunya bersaksi ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah, ya kan? Tiada nampak yang berwujud dalam sholat itu siapa? Bukan Pani lagi yang bersolat si tadi, bukan si Utuh lagi, bukan si Udin lagi. Sholat siapa? Muhammad orang yang sholat. Padahal ada cuek ada gali. Ini paling gampang ya daripada kita. Ini Pani tinggal digantinya, ahurnya panas sudah. Iya. Ada lagi sedikit aja. Barunya salam. Waktu mengucap salam, assalamualaikum, batin menjawab waalaikumsalam bilang si batin. Warahmatullah ke kanan, kepada siapa dia salamnya? Kepada malaikat takdir, malaikat kebaikan. Salam yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam pulang si batin. Warahmatullah ke kiri kan. Siapa yang menjawabkan tuh? Kepada malaikat atik. Arti bilang malaikat atik, bujur ikam tidak melaksanakan keburukan. Barunya kan selesai kan, artinya salam artinya kan. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar apabila mengetahui rahasiaku di dalam sholat. Jadi kalau dikatakan Lailatul Qadar artinya sekali sholat sama dengan 83 tahun. Maknanya sehari berapa kali? Kali 5, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, berapa banyaknya? Untuk siapa? Yang ada tadi untuk Muhammad juga. Dari Muhammad untuk Muhammad. Apalagi yang mau ditakunkan? Terus untuk pemakaian sehari-hari ilmu tadi Ya dipakai artinya. dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun syariatnya mamanya menyumbang, si Pani menyumbang, padahal bukan Pani yang menyumbang. Dalam syariatnya bujur Pani menyumbang, hakikat bukan Pani. Muhammad yang memberi siapa? Memberi Muhammad juga. Artinya dalam tauhid dari Allah kembali ke Allah. Banyak yang berkatakan belajar sifat 20 tasawuf, belajar tauhid, tasawuf beda. Tauhid ya tauhid, tasawuf ya tasawuf. Tauhid adalah mengesahkan Allah, kalau tasawuf yang diesahkan adalah Muhammad. Penyempurnaan dari tauhid. Tasawuf. Iya. Tuh, Tauhid mengesahkan Allah. mengesahkan Allah. Kalau
tasawuf adalah penyempurnaan dari tauhid, yaitu Muhammad. Karena bilang Allah, alam ini tak akan kuciptakan karena engkau ya Muhammad, bukan karena aku Allah bilangnya. Ya kan dikatakan. Jadi semua alam yang ada ini untuk Muhammad semua. Tidak aku ciptakan alam ini karenamu ya Muhammad. Engkau menjadi raja. Yang anehnya jadi rakyatnya engkau juga. Siapa yang mau diperintahnya, apa yang mau dipanunya? Maka itu jangan pandang tadi, maka itu timbul kasrah bin wadah bin kasrah. Pandanglah satu, lihat yang banyak, dari banyak itu kembali ke yang satu. Contoh supaya memahami tadi. Contoh supaya paham. Sebiji-biji rambutan ditanam, ya kan, lalu tumbuh, berpohon, beranting, berkembang, dan berbuah, dan banyak dilihat kan. Setelah dipandang-pandangnya dari banyak-banyak itu cuma satu aja yang dulu, artinya dikembalikan lagi dari banyak-banyak kembali ke putar-putar pohon-pohon sampai ke berbiji satu aja orangnya. Maka itu manusia yang banyak-banyaknya hanya satu aja orang. Siapa? Ya Nur Muhammad orangnya. Jadi Nur Muhammadnya apa sebenarnya? Banyak yang bertakun kan Nur Muhammadnya apa? Nur Muhammad ini, Nur adalah namanya Allah, Muhammad adalah wujudnya Allah. Maka dikatakan Nur Muhammad. Oh la ilaha illallah Nur Muhammad. Nah itu artinya Rasulullah. Nur itu adalah namaku, Muhammad adalah wujudku. Nah apa yang kamu cari-cari sekian kan tadi? Padahal orangnya satu juga. Jadi yang kadim muhadas itu tidak perlu ditanyakan apa harus? Tidak perlu ditanyakan karena dengan sendirinya sudah ada, artinya Sudah mau jadi paham. kadim bisa, mau jadi muhadas bisa, terserah kehendaknya juga. Karena tidak berwujud, tidak bano lagi sudah. Jadi yang menanyakan itu sebenarnya pengen ngetes kah apa memang tidak tahu? Kadang bisa juga mau mengetes, kadang-kadang juga tidak tahu. Oh, Kalau belajar dalam kitab ada yang mengatakan muhadas, ada yang mengatakan kadim. Ada sebenarnya itu dua-duanya bujur aja Pak Fatim. Ada salah. supaya kada terpisah ya apa bahasanya? Iya, Kalau dikatakan muhadas kan terpisahnya dengan kadim. itulah Bang, kayak pandangan satu aja lagi nampakannya wujud alam semesta nih hanya satu. Kada usah disebut lagi muhadas kadim gitu. Kan usah lagi Muhammad kadim kan usah disebutin maka tuh kalau mau selamat dunia dan akhirat nampakkan satu alam semesta nih. Apa yang dinampakkan? Hanya nampak Nur Muhammad yang nampak. Dan Utara, kita pun lenyap. Jangan merasa diri kita menjadi Nur Muhammad. Harap betul kita menjadi jangan Nur mengaku-ngaku Nur Muhammad, jangan mengaku-ngaku. Iya, artinya yang nampaknya hanya Nur Muhammad aja nampak. Dan kita pun lenyap. Jangan merasa jadi Nur Muhammad. Oh, Itu maksudnya tadi. Maka nampak aja Nur Muhammad aja lagi. Kada ada nampak kadim, ada nampak muhadas. Kada ada lagi perbedaan sudah. iya. Sudah menyatu. Menjadi Nur Muhammad. Walaupun baik dan buruk tadi kan dalam pandangan hanya Nur Muhammad juga baik dan buruk tadi itu kan. Cuma yang buruk tadi sebagai manusia diakui adalah kesalahan. Jangan dianukan Nur Muhammad juga bilang atau inilah ini itulah. Jangan. Berarti apa termasuk adab juga ya? Ada yang salah tuh kita akui. Iya. Yang baik tuh ampunnya. Karena manusia ini tempat yang salah. Bangka rugilah jadi manusia. Bagaimana supaya kada jadi manusia? Lenyapkan diri kita. Terus? Jadikanlah Nur Muhammad yang ada nampak. Terus ada lagi celakalah orang yang sholat melalaikan daripada sholatnya. Apa itu maksudnya Dato? Karena dia buat sholat tapi melalaikan dia tidak tahu dengan ilmu. Oh, Sholat aja artinya karena takut aja mengerjakan. Kada tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya tadi Bang sudah. iya. Jadi harus dengan ilmu. Semua tadi dengan ilmu. Ilmu itu adalah tahu. Bagaimana sholat kalau kada tahu? Ya kan? Maka tuh kita tuh harus tahu. Iya. Mau turun tangga harus tahu. Kalau licin harus ada pegangan. Jangan licin seturun-turunnya licin terberajap jatuh.
Jadi untuk harus memahami dulu Dato Harus ya. paham. Ini yang memakai, ini contoh yang memakai ini kayaknya. Mulai ini dikatakan kopi yang mana? Dikatakan kopi. Kalau udah dirasai baru tahu ini kopi. Silakan minum dulu Dato. Ya, paksa minum dulu, disuruh minum. Susahnya ilmu tadi. Ilmu tuh ada susah. Kalau ingin belajar, kan kalau belajar pun cari guru. Jangan belajar dengan kitab. Karena kita belajar ilmu ini, ilmu laduni banyak kan ada dalam kitab. Karena apa? Tahun 70-an aku pernah mati. Mati dalam air kata orang. Mati lama ya. Artinya mati lama sampai bisa bernapas dalam air. Karena di dalam air itu kita tuh dibimbingnya, dibawanya keliling-keliling. Keliling sana keliling sini dibawa-bawanya dikenalkan. Itu tahun berapa? Sekitar tahun 76 77 lah. Masih umur berapa itu? Sekitar umur 11 tahun atau 12 tahun. 11 tahunan lah kalau nggak salah. Itu berapa lama itu perjalanannya? Kata orang yang mencari aku tuh sekitar 6 jaman dalam air tadi mencari. Jadi di dalam air tuh kita dibawa keliling-keliling. Kalau keindahan dunia ini kan ada apa-apaan. Indah gemerlap, rumah-rumah tuh kayak istana. Lampu gemerlap kayak dunia fantasi. Mewah kehidupan di sana tuh. Perjalanan. Jadi lalu dibawa seorang kai. Cuk, kita ke rumah. Kai. Sesampainya di rumah satu hanya batu-batu dilihat. Selama batang nanam madu hanya batu-batu bersusun. Lalu aku bertanya kepada Kai, ini apa Kai? Bilang Kai, ini Cuk, bilangnya kalau orang di atas jatuh itu urusanku. Maksudnya tadi kalau orang jatuh mati lemas, kada dapat lagi kada usah repot, sudah dijamin oleh penunggu air tadi. Siapa orangnya? Aku pun waktu itu kada tahu. Tidak lawas kemudian aku dipanggil. Kai apa? Turun dipanggil Kai bilangnya. Waktunya Ika pulang. Jadi waktu dipanggilkannya antarkan cucuku dengan selamat. Diantarkan kita artinya. Jadi dapatku tadi di dalam Sungai Mahakam, di dalam tangguk mau mencarinya pakai perahu. Berperahu mencari di dalam tangguk dapat. Dalam keadaan pingsan. Wah, makanya kok aku sadar. Oh. Dapat tuh udah linglung aja kita. Udah bengong aja kayak model iwak dapat dalam tangguk. Kenapa jadi linglung? Karena sudah nyaman di sana dibawa ke Tadi Baharu itu linglung tuh. bengong aja gitu. Kayak kita kan guring nyaman bangun mulai di situ. Iya itu tadi Bang udah ya contoh model bangun tidur nah asik mimpi yang enak-enak kan. Terbangun kaget. Bengong aja lagi kita tadi model itulah tadi itu. Perjalanan tadi. Jadi yang mengantarkan itu siapa tadi ya? Abdul Qadir Jalani. Setelah udah baru tahu bahwa yang di dalam air pada Nabi Haidir. Oh ada Syekh Abdul Qadir. Itu yang mengantarkan Dan ada atas perintah si kakek tadi ya itu anak Nabi Allah Hadir. Nabi Haidir. Aku pun kada tahu waktu Nabi Haidir. Kalau sudah kada manunya tadi setelah danu baru tahu. Jadi Nabi Haidir itu bermacam-macam wujud. 1000 wujud orangnya macam-macam nama sebut aja terserahnya aja lagi hendaknya mau jadi wanita, anak-anak, orang tua, jadi orang gila. Ciri-cirinya Ciri-cirinya tuh kalau dia kadang-kadang berpakaian yang ku tahu tadi itu artinya kopiah tuh model temiring model anunya tuh. Kalau dia seperti orang tua tangannya ya model artinya bermacam-macam kadang-kadang model lembut kayak lemas tangannya nih. Model kita megang cumi-cumi bagaimana lembutnya kan model itulah. coba dapat ya. Cumi-cumi Dapat ya. tangannya lemot cumi-cumi Lembut gitu model ya. kayak kada tulang modelnya tuh. Nah, itu maksudnya. Lembut tangannya tuh Jano. Terus hikmah dari pengalaman itu
proses perjalanannya berapa tahun? Wah, proses perjalanannya dia panjang. Kalau dulu ya boleh jadi orang gila, Pak. Kita dia jadi hati. Artinya apapun kita lakukan artinya dalam waktu tadi. Tapi setelah tahun masanya kita sadar dengan sendirinya. Udah dibimbing langsung. Amin. Jadi kalau kita belajar kitab, mudah kita mau belajar kitab tadi. Kalau kita belajar dalam kitab, manusia tercipta dari 4 unsur, ya kan? Dari tanah, air, api, dan udara. Kalau dipecah-pecahkan kan ada habisnya. Itu aja kotak-kotak api, air, itu aja kesannya. Kesimpulannya tak, yang tadi ilmunya sudah. Tinggal pakai. Pakai sudah aja tadi. Jangan mengakui bahwa kita tadi Jangan merasa kita ini yang menyumbang. Jangan kita merasa yang sholat. Jangan merasa kita yang bersedekah. Walaupun kita juga arti syariat. Jangan merasa adanya diri. Iya, jangan merasa diri. Jangan merasa adanya diri. Dan tidak boleh mengaku. Itulah hatinya kalau mengaku tadi. Maka situ tadi tidak mengenal kafir, mengenal menjadi kufur. Nah, bagaimana cara menghilangkan kafir dan kufur? Kalau tidak kenal, harus kenal dulu. Setelah kenal, berdiam, jangan diakui. Di situ harus tahu kedudukan di mana waktu Syekh Maulana Jalaluddin Arumi mengucapkan aku bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Di mana, dalam keadaan apa beliau? Betul. Kalau kita di sini kita kok benar gitu. Iya, mana bisa? Tapi di dalam suasana batin sini itulah mengatakan bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan semuanya. Kenapa yang mengatakan begitu tadi? Karena dia merasa dirinya mati. Kalau sudah mati ini kada modelnya kada baru lagi sudah. Tidak tahu lagi. Sama juga mati beragama enggak? Kembali saat guring aja mana semua itu. Itu maksudnya tadi yang dikatakan tadi itu. Iya. Karena kita sudah mati. Sudah kembali. Tapi bukan mati yang panah, mati yang tadi cuma mati dalam kepanaan. Mati makna. Mati pil maknawi, bukan mati pil hakikat. Mati isi. Jadi ibarat kita ini sebagai mayat yang berjalan, bukan dijalankan. Kalau dijalankan artinya ada yang menjalankannya. Tapi kalau anak membahas ini ya Ada habisnya. Dijalankan Atau menjalankan dengan jalannya. Sama model bersedekah tadi itu artinya berzakat fitrah itu. Karena harus Tolong diterimakan atau diterima artinya kan. Kalau diterimakan artinya untuk dibagikan. Karena tapi penyampaian lalulah ada seperti dualis. Jadi kalau untuk diterima untuk pribadinya. Dia terima artinya. Aku terima bilangnya. Tapi kalau aku terimakan harus dibagikannya. Aku terima kasih lah. Terima kasih artinya. Diterima lalu dikasihkan. Terima kasih. Terima kasih lah. Kantong maksudnya terima kasih bilangnya. Padahal diterimakan lalu dibagi-bagikan lah untuk yang lain. Terserah mau berapa semuanya, separuh, sedikit. Yang penting diterima dan dikasih-kasihkan. Bahasa kasih tadi kan. Ya.